takwil mimpi hamba di hadapan Tuhannya. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa barang siapa yang mimpi seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah, sedangkan Allah melihatnya, maka mimpinya itu merupakan mimpi rahmat jika dia orang yang soleh. Jika dia bukan orang yang soleh, dia mesti waspada, karena Allah berfirman, Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jika bermimpi seolah-olah bermunajat kepada Allah, berarti dia dimuliakan dengan kedekatan kepadanya dan disukai oleh manusia. Allah berfirman, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami mendekatkan dia untuk bermunajat. Jika bermimpi seolah-olah bersujud di hadapan Allah, berarti dia didekatkan dengannya dan dicintai manusia, karena Allah berfirman, كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jika bermimpi berbicara dengan Allah dari balik hijab atau tirai, maka agamanya menjadi baik dan dapat melaksanakan amanah jika dia memikulnya, serta kekuasaannya menjadi kuat. Jika mimpi berbicara dengan Allah tanpa hijab atau tirai, maka dia akan melakukan kesalahan dalam agamanya, karena Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Jika dia bermimpi melihat Allah dengan hati secara ta'zim atau penuh pengagungan kepadanya, dan seolah-olah Allah menghampirinya, memuliakannya, mengampuninya, atau menghisapnya, atau memberinya kabar gembira tanpa kehadiran sifat Allah secara khusus, maka dia akan menemui Allah seperti itu pula pada hari kiamat. Jika ia bermimpi bahwa Allah menjanjikan ampunan dan rahmat kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa janji itu benar, karena Allah tidak mengingkari janji. Akan tetapi dia akan mendapatkan ujian menyangkut diri dan penghidupannya sepanjang hidupnya. Jika ia bermimpi seolah-olah Allah menasihatinya, maka dia menghentikan
apa yang tidak diridhoi Allah sesuai dengan firman-Nya. يعظكم لعلكم تذكرون. Dia Allah memberi pengajaran atau nasihat kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jika Dia Allah memakaikan baju kepadanya, ditafsirkan dengan kebingungan dan penyakit sepanjang hidupnya. Akan tetapi hal itu membuatnya banyak bersyukur. Dikisahkan bahwa ada orang yang bermimpi seolah-olah Allah memberinya 2 baju, lalu dia mengenakannya saat itu juga. Dia menanyakan tafsirnya kepada Ibnu Sirin. Kemudian Ibnu Sirin menjawab, "Bersiaplah untuk menerima ujian dari Allah." Tidak lama kemudian dia menderita penyakit belang hingga meninggal dunia. Jika dia bermimpi melihat cahaya yang membuatnya kebingungan dan tidak membuatnya mendapatkan kejelasan, maka dia takkan mendapatkan manfaat dari usahanya sepanjang hayatnya. إذا دعوا فادعوا الإله وإن استجارت فلود بالله إذا Jika bermimpi bahwa Allah memberinya nama dengan namanya atau nama lain, maka dia dapat mengatasi persoalannya dan mengalahkan musuhnya. Jika bermimpi bahwa dia memberinya suatu harta dunia, maka hal itu merupakan ujian yang menjadi sarana diperolehnya rahmat Allah. Jika bermimpi seolah-olah Allah murka kepadanya, hal itu menunjukkan kemurkaan orang tua kepadanya. Jika bermimpi seolah-olah orang tuanya memurkainya, hal itu menunjukkan pada kemurkaan Allah terhadapnya, karena Allah berfirman, اشكر لي ولوالديك إلي المصير. bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam sebuah kabar atau nasihat ditegaskan bahwa keridhaan Allah berkaitan dengan keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah berkaitan dengan kemurkaan orang tua. Yang lain menafsirkan bahwa barang siapa yang bermimpi seolah-olah Allah murka kepadanya, maka dia akan jatuh dari tempat yang tinggi, karena Allah berfirman, يحلل عليه غضبي فقد هوى. siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh dia binasa. Jika bermimpi seolah-olah dia jatuh dari benteng, langit, atau gunung, hal itu menunjukkan pada kemurkaan Allah kepadanya. Jika bermimpi seolah-olah dirinya berada di hadapan Allah yang maha mulia di suatu tempat yang diketahuinya, maka akan meratalah keadilan dan kesuburan di tempat itu. Binasalah penduduknya yang zalim dan dimenangkanlah penduduknya yang dizalimi. Jika bermimpi seolah-olah dia melihat kursi Allah, niscaya dia meraih nikmat dan rahmat dari Allah.
jika mimpi melihat patung, lalu dikatakan kepadanya, inilah Tuhanmu, atau dia menduga bahwa itu merupakan Tuhannya, lalu dia menyembah dan bersujud kepadanya, berarti dia akan berkubang dalam kebatilan yang dianggapnya sebagai kebenaran. Inilah mimpi orang yang mendustakan Allah. Jika mimpi seolah-olah dia mencaci Allah, maka dia akan mengingkari nikmat dari Allah yang maha mulia dan tidak rela terhadap ketetapannya. أسألك